Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kita akan membahas dengan tema menjadi terang dan garam, menyelamatkan generasi di tengah arus zaman. Mari kita membahas tentang realitas generasi saat ini. Kita hidup di era yang sering disebut sebagai post-truth era. Era pasca kebenaran, di mana perasaan sering dianggap lebih penting daripada fakta, dan identitas pribadi yang didefinisikan oleh diri sendiri, bukan oleh pencipta. Generasi muda hari ini menghadapi tantangan yang unik. Salah satunya adalah krisis identitas, bingung akan siapa mereka sebenarnya. Dua, kesehatan mental, tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi akibat tekanan sosial media. Dan juga yang ketiga, relativisme moral, kebenaran dianggap objek, kebenaranmu versus kebenaranku. Yang keempat adalah isolasi digital, terhubung secara virtual namun kesepian secara rasional. Dalam teks ini kita dipanggil sebagai gereja dan orang percaya bukan untuk menghakimi zaman, melainkan untuk menyelamatkan generasi ini dengan membawa mereka kembali kepada kebenaran yang kekal. Maka di sini pondasinya secara teologis mengapa kita harus peduli. Yang pertama, kasih Allah yang tidak berubah. Allah tidak pernah berhenti mengasihi generasi dimanapun. Misi penyelamatan berakar pada hati Bapa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, ini, tetapi untuk menyelamatkan. Maka poin penting di sini adalah motivasi utama kita menyelamatkan generasi ini bukan karena takut akan penghakiman, tetapi karena respon terhadap kasih karunia Allah. Yang kedua, mandat agung, the great communication. Tuhan memberikan kepada kita tugas menyelamatkan generasi adalah perintah langsung dari Yesus, bukan opini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu secara teologisnya. Yang kedua, strategi Alkitabiah untuk menyelamatkan generasi. Yang pertama, menjadi teladan hidup, integritas di atas retorika. Generasi saat ini sangat peka terhadap kemunafikan karena mereka mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang autentik. Hidup kita harus menjadi surat terbuka yang bisa dibaca oleh dunia. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Orang percaya dalam perkataanmu terhadap perbuatanmu, tingkah lakumu dalam kasihmu, dan kesetiaanmu dalam kesucianmu. Dan juga dalam Titus pasal yang kedua ayat 7 sampai 8, demikianlah, dengan demikian berikanlah dirimu sendiri sebagai contoh dalam berbuat baik. Hendaklah pengajaranmu menunjukkan kejujuran dan kehormatan. Jadi sudah dijelaskan ya bagaimana kita menyelamatkan generasi ini. Maka aplikasinya adalah, mari kita tunjukkan kerendahan hati saat mengakui kesalahan. Yang kedua, hidupkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam pekerjaan, studi, dan pengguna media sosial. Yang kedua, yang pertama tadi menjadi teladan hidup atau memiliki integritas. Yang kedua adalah membangun relasi yang intensional atau sengaja. Penyelamatan terjadi dalam konteks hubungan Yesus menghabiskan waktu bersama-sama dengan muridnya, makan bersama dan masuk ke dalam dunia mereka. Mari kita menjalin hubungan kita dengan Allah
dan hidup seperti Allah. 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang lemah aku menjadi lemah, supaya aku menyelamatkan orang-orang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Maka di sini juga diberikan aplikasinya, mendengar dengan aktif. Jangan langsung memberi nasihat, tetapi dengarkan pergumulan mereka tanpa menghakimi. 2. Hadirkan secara fisik dan emosi. Luangkan waktu berkualitas, bukan hanya integritas digital. Maka yang ketiga adalah, mari kita mengajarkan kebenaran dengan kasih, truth in love. Di era relativisme ini, kebenaran Alkitab sering ditolak karena disampaikan dengan cara yang keras. Kita perlu menyampaikan kebenaran mutlak dengan semangat kasih yang lembut. Maka di dalam Efesus pasal 4 ayat 15, tetapi dengan berbahasa benar, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 2 Timotius 2 pasal 24 sampai 25, tetapi hamba Tuhan tidak boleh memusuhi siapapun, tetapi harus ramah terhadap semua orang, dengan lemah lembut menuntun orang-orang yang menentang. Di sini juga ada aplikasinya, menjelaskan mengapa standar Alkitab itu adalah Allah sebagai manusia, bukan sekadar mengatakan itu dosa. Dan juga mari kita menggunakan pertanyaan yang relatif untuk membangun mereka menemukan kebenaran diri sendiri melalui firman Tuhan. Yang keempat, memperlengkapi dengan firman Tuhan. Diskriminan kerohanian. Artinya di sini, generasi ini banjir informasi. Mereka butuh kemampuan untuk membedakan mana suara manusia dan mana suara Tuhan. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan juga di dalam Pemazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di sini juga ada aplikasi praktis. Mari kita mengajarkan hermeneutik, dasar secara membaca Alkitab, agar mereka tidak mudah tertipu oleh ajaran sesat atau ideologi sekuler. Mendorong mereka kebiasaan demonisme pribadi yang konsisten. Jadi ada aplikasinya untuk bagaimana kita memenangkan generasi ini. Tentunya ada tantangan yang harus kita hadapi. Ya, mari kita respon dengan firman Tuhan. Jadi tidak ada solusinya selain firman Tuhan. Jadi juga di sini gereja memiliki peranan dan orang tua. Gereja sebagai rumah kedua, bagaimana kita membimbing anak-anak remaja atau keluarga kita untuk tetap tercover di dalam kebenaran. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 menggambarkan gereja yang mula-mula penuh persekutuan dan memecahkan roti serta berdoa. Orang tua sebagai imam keluarga. Orang tua dipanggil untuk meneruskan iman secara efektif, bukan pasif. Maka dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, haruslah engkau mengajarkan hal-hal itu berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membacakan atau membicarakan firman itu apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ini sudah jelaskan, sudah dipaparkan bagaimana kita sebagai orang dewasa menyelamatkan generasi ini. Maka kesimpulannya, dan kita dipanggil untuk bertindak menyelamatkan generasi di era ini bukan tugas yang mudah, tetapi bukan juga mustahil. Kuncinya yang pada utamanya bagaimana kita bergantung penuh kepada Roh Kudus. Kita tidak bisa mengubah hati manusia, hanya Tuhan yang bisa. Tugas kita adalah menjadi alatnya yang setia. Maka hal ini untuk kita diberikan perlengkapan bagaimana kita menyelamatkan mereka. Mari kita
memiliki komitmen, memiliki kesadaran bagaimana kita untuk menyelamatkan generasi ini. Maka dikatakan dalam Daniel pasal 12 ayat 3, tetapi orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sungguh kita memiliki tanggung jawab dan beban bagaimana kita merebut generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Memang tidak gampang, tidak mudah. Ini perlu kerja keras karena mereka sudah terlena, dilenahkan oleh ilah zaman melalui teknologi yang ada, sehingga menurut mereka nasihat bimbingan itu bagaikan angin lalu bagi mereka. Oleh sebab itu, mari kita terus menerus berjuang untuk merebut generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya bersama Roh Kudus, bersama dengan kuasa Tuhan, kita cakap menanggung persoalan ini. Saya berharap sekali jikalau ada orang tua atau orang dewasa mendengarkan akan pemaparan firman ini, mari kita memiliki suatu beban untuk generasi Yeremia ini diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita memiliki pemandangan yang jauh ke depan supaya generasi ini diselamatkan. Mari lewat media, akun yang Anda miliki, mari kita menyelamatkan generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita serahkan persoalan ini ke dalam tangan Tuhan. Sejauh mana akan materi ini sampai di akun-akun mereka, biarlah mereka mengalami perubahan untuk hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan, dan mencintai akan Tuhan. Demikian pertemuan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tentunya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Shalom.